Shalom, Worship Survive. Kita kembali akan membahas tema lanjutan dari yang minggu lalu. Minggu lalu kita membahas tema yaitu BMW. Bukan body menipu wajah, tetapi body menipu worship. Ya, sedikit flashback atau review. Minggu lalu kita membahas tentang bagaimana orang melakukan gestur, gaya, dan ritual ibadah. Itu hanya karena latah saja. Jadi secara bodily, secara ragawi, itu terlihat dia beribadah. Tetapi tidak benar-benar memahami dan menghayati apa yang sedang dia lakukan. Nah, di BMW seri 2, body menipu worship yang kedua, kasusnya adalah secara ragawi. Nampak rajin beribadah, bahkan mungkin rajin pelayanan. Tapi ternyata didapati berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang nampak sangat rohani ketika beribadah, ternyata tidak didapati di dalam kehidupan sehari-hari. Secara bodily, ragawi, seolah serius worship beribadah, tapi ternyata tipu-tipu. Kasus-kasus seperti ini tercatat jelas di dalam Alkitab. Kita akan membaca beberapa bagian di mana Tuhan menyatakan keberatannya akan hal ini. Salah satu contohnya ada di kitab Amos 5 ayat 21 sampai dengan 24. LAI memberi judul Ibadah Israel Dibenci Tuhan. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, kata Tuhan. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lalu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah bergulung-gulung seperti air dan kebenaran, seperti sungai yang selalu mengalir. Nyanyian-nyanyian, pujian, kita naikkan itu semua. Kita naikkan kepada Tuhan, tapi ternyata Tuhan tidak berkenan. Bukan berarti kita tidak perlu kemudian memikirkan bagaimana supaya ibadah berjalan dengan baik. Nyanyian-nyanyian yang kita nyanyikan juga berjalan dengan baik. Musiknya juga disajikan dengan baik untuk mengiring jemaat bernyanyi. Poinnya bukan itu, saudara-saudari, tapi tentang bagaimana harusnya hal itu juga terintegrasi di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lainnya juga ada di Yesaya 1 ayat 10 sampai dengan 20. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, kata Tuhan. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengarkan, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Ini bukan berarti kalau kita tidak beramal, kemudian ibadah kita tidak diterima. Bukan begitu konsepnya yang memahaminya. Tetapi memahaminya adalah ketika kita beribadah secara sungguh-sungguh, maka harusnya kita juga menampilkan yang nyata di dalam kehidupan kita. Kita yang sudah mengalami betapa besar kasih Tuhan dalam setiap ibadah. Ingat, ibadah bukan hanya hari Minggu, tapi juga di setiap hari. Kita di dalam ibadah, kita artikan itu relasi dengan Tuhan. Kita mengalami selalu pembaharuan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita yang udah korup oleh dosa, dan kemudian selalu perlu diingatkan setiap harinya, disentuh oleh kasih Tuhan.
maka hati kita seharusnya menjadi berlimpah-limpah dengan kasih Tuhan itu, dan kita tidak tahan untuk kemudian menjadi peduli dan menjadi peduli kepada orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekitar kita. Saudara-saudari, di dalam Lukas 4 ayat 8, Tuhan Yesus berkata kepada iblis yang mencobainya. Tuhan Yesus bilang, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yang menarik di sini adalah kata menyembah dan kata berbakti. Di dalam bahasa aslinya, kata menyembah ini adalah proskunesis atau proskuneo. Itu artinya seperti seekor anjing yang merindukan tuannya, dan ketika ketemu tuan itu dia menjilati tangan tuannya. Ini bicara tentang kerinduan dan keintiman sebuah relasi. Ini yang disebut sebagai proskunesis. Itu yang kemudian diartikan sebagai menyembah Tuhan Allahmu. Lalu kemudian ini menjadi sebuah circle juga antara menyembah proskunesis dengan berbakti, yaitu latreusis. Latreusis ini disebut juga atau latreia. Artinya adalah melayani dalam kerelaan hati dan sukacita. Jadi bisa diartikan tanpa paksaan, tanpa motivasi untuk mendapat keuntungan. Keep our worship survive through the gospel of Christ. Salam worship survive.